Oke guys, kembali lagi bersamaku. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Q. Nah, di video ini kita akan fokus untuk membahas apa itu Q, bahkan sampai cara kerjanya. Oke, jadi langsung saja kita mulai. Nah, kita bahas dulu dari yang pertama, apa itu Q. Q, kalau dalam bahasa Indonesia yang artinya itu adalah antrean, adalah sebuah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Q ini memiliki prinsip dalam struktur data, yaitu FIFO atau first in, first out, yang dimana data yang pertama masuk, maka yang pertama juga keluar. Beda dengan struktur data yang kemarin kita pelajari, yaitu stack. Kalau stack, dia itu menerapkan prinsip LIFO atau last in, first out, yang dimana data yang terakhir masuk, maka yang pertama juga akan keluar, gitu. Kalau stack ini ya, data yang pertama masuk, maka yang pertama juga akan keluar. Mirip seperti konsep antrian lah, sesuai juga dengan namanya, yaitu queue. Nah, seperti yang kalian lihat di sini gitu. Misalnya ini aku punya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, 1 ini kan yang pertama masuk. Jadi, nantinya dia juga yang akan pertama keluar gitu. Makanya di sini ada panah gini ya, artinya dia itu mau keluar dari antrian ya. Mirip dengan antrian kan? Jadi orang yang pertama masuk juga orang yang pertama akan keluar gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ada nggak sih contoh sistem yang menggunakan queue? Ada. Aku mungkin ada kasih 3 contoh dari sistem yang menggunakan konsep queue. Oke, yang pertama itu adalah sistem antrian tiket gitu misalnya. Atau mungkin sistem antrian rumah sakit itu, bisa saja. Jadi, yang berhubungan dengan sistem antrian itu termasuk dalam queue. Itu yang paling sering kita dengar kan. Nah, yang kedua, itu mungkin pernah kalian dengar atau mungkin kalian belum tahu, yaitu sistem notifikasi. Nah, kebayang nggak gimana sistem notifikasi itu mengirim semua notifikasinya ke dalam atau ke semua user yang ada? Nah, itu menggunakan queue. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan tanya gimana cara implementasinya, ya, karena kita nggak akan membahasnya di sini gitu. Jadi kalian bisa cari aja di Google gimana implementasi dari queue dengan cara membuat sistem notifikasi tadi. Dan yang ketiga, itu pernah aku pakai juga, yaitu sistem mengirim email gitu ya. Ini mirip juga dengan sistem notifikasi. Bisa dibilang sama lah. Cuman ini bedanya notifikasinya berupa email. Dan ini pernah aku lakuin itu dengan menggunakan Laravel saat itu. Jadi aku menggunakan queue untuk mengirim notifikasi berupa email ke semua user yang ada pada databaseku gitu. Kurang lebih seperti itu untuk contoh-contoh sistem yang menggunakan konsep queue. Nah, mungkin untuk video ini sekian aja karena kita hanya membahas apa itu queue dan juga cara kerja dari queue itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang ini tuh. Ini apa? DQ, ada front, ada back, ada enqueue dan yang lainnya itu. Apa maksud dari semua kata-kata ini itu ya? Nah, itu semua akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi, see you in the next video.